Bab 73 Tianrou mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikan. Setelah makan, Zhao Ping membawa Li Hu dan kedua muridnya berangkat ke kota kabupaten. Yunman mengemudikan kereta kuda, dan Li Hu menunggang kuda dengan posisi mendahului, untuk memastikan keadaan di depan aman. Zhao Ping dan Lu Xiu sedang duduk di dalam kereta. Memanfaatkan waktu luang di perjalanan, Zhao Ping menanamkan berbagai ide mekanika canggih ke dalam pikiran Lu Xiu. Lu Xiu sangat bersemangat setelah mendengarnya, dan kekagumannya pada Zhao Ping semakin tinggi, sudah sampai batas maksimal. Zhao Ping juga menggambar beberapa desain yang sangat mengejutkan. Lu Xiu dengan hati-hati mengumpulkannya seperti harta karun. Namun, dia mengungkapkan suatu keraguannya sendiri. Guru, banyak mesin yang membutuhkan besi. Saya bisa meminta pandai besi di desa Xia untuk membuat yang lebih sederhana. Tapi menurut saya pandai besi di desa yang lainnya tidak bisa mencapai tingkat yang presisi. Itu pasti tidak akan bisa dilakukan. Zhao Ping berkata, benda-benda itu membutuhkan paduan. Apa itu paduan? Zhao Ping memberinya pengetahuan tentang logam. Tentu saja, Zhao Ping tidak tahu banyak, lagi pula, dia tidak berspesialisasi dalam bidang itu, tapi dia punya cukup informasi. Kali ini dia membawa Yunman dan Lu Xiu ke kota kabupaten karena ingin memberi mereka pengalaman panjang. Adapun Li Hu, dia adalah pengawal pribadinya dan hampir selalu bersamanya. Desa Siping berjarak lebih dari 30 km dari pusat pemerintahan kabupaten. Meskipun jalan menuju kota kabupaten Yunnan jauh lebih mulus, hari sudah lewat tengah hari ketika mereka tiba di pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan kabupaten tidak terlalu luas, namun memiliki lebih banyak penduduk dan jauh lebih makmur, tentunya jika dibandingkan dengan penduduk desa. Ini dibagi menjadi 4 jalan utama dan 8 jalan kecil. Ada rumah ubin, toko anggur, kedai teh, dan toko lainnya di mana-mana. Suara orang berjualan tidak ada habisnya. Begitu mereka memasuki kota, Zhao Ping memberi Yunman dan Lu Xiu masing-masing 20 tael perak dan membiarkan mereka berkeliling terpisah. Sedangkan dia membawa Li Hu ke rumah Tian Fuhai di jalan bagian timur. Tian Fuhai dan Tian Zhen tidak ada di sana, tetapi Zhou An menerimanya. Tetapi ketika Nona Tianrou mendengar kedatangannya, dia berinisiatif untuk menyambutnya dan mengusir Zhou An. Dia bahkan mengundang Zhao Ping ke kamar tidurnya dengan alasan dia merasa tidak enak badan dan ingin Zhao Ping mendiagnosis denyut nadinya. Li Hu ingin ikut masuk, tapi dihadang oleh Tianrou. Zhao Ping meninggalkan Li Hu di luar. Menghadapi wanita lemah seperti Tianrou, Zhao Ping yakin tidak ada ancaman bahaya. Li Hu memutar matanya dan merasakan ada yang tidak beres. Dia berdiri di luar pintu seperti patung, tidak bergerak. Melihat ini, Zhou An berkata, berhenti. Nona, apa maksudnya ini? Meskipun tuannya memiliki rencana untuk menjodohkan Nona muda dengan Zhao Ping, tapi belum ada pembicaraan yang serius. Walaupun sudah dibicarakan dengan serius, apabila belum diresmikan disahkan, keduanya masih harus menghindari berduaan, dan tidak bisa bertemu satu sama lain. Saat ini, laki-laki dan perempuan berduaan, tinggal bersama di kamar tidur, jika terjadi sesuatu siapa yang mampu menanggungnya. Zhou An tahu bahwa dia tidak akan dapat membujuk nona muda, jadi dia hanya bisa berinisiatif meminta bantuan pihak lain. Dia pergi mencari Tian Zhen terlebih dahulu. Karena Zhao Ping berhasil menaklukkan wabah, Tian Zhen menemukan peluang bisnis. Menurutnya maskernya pasti laris manis. Hal itu tidak hanya bisa mencegah dan menyembuhkan wabah, tapi juga mengisolasi penyakit, prospek pasarnya sangatlah besar. Jadi Tian Zhen berencana mengubah bengkel tekstilnya. Mengalokasikan khusus sebagian tenaga kerja untuk membuat masker. Tian Zhen bahkan tinggal dan makan di bengkel tekstil, dan berdiskusi dengan penjahit cara membuat masker dengan kualitas lebih baik.
Dia bahkan membawa setengah botol anggur akasia yang disimpan ayahnya. Minum sedikit untuk menyegarkan diri saat dia merasa mengantuk. Bengkelnya tidak jauh dari rumahnya, dan Zhou An segera bertemu Tian Zhen. Dia merasa sangat terkejut. Baru beberapa hari sejak terakhir kali dia melihatnya, dan berat badan tuan mudanya sudah turun banyak. Juga tidak terawat. Apalagi dia sudah beberapa hari tidak mandi, jadi badannya bau. Ibaratnya, jika berjalan di jalanan maka akan terlihat seperti pengemis. Zhou An buru-buru menariknya keluar dan berkata dengan sedikit nada mencela, "Tuan, lihat apa yang telah Anda lakukan. Di manakah kewibawaan Tuan muda? Cepat pergi mandi di rumah. Jika Tuan mengetahuinya, dia pasti akan menghukummu. Pergilah." Tian Zhen marah lalu mengusirnya, "Dasar pelayan sialan, apakah kamu punya kendali atas apa yang saya lakukan? Jika ada sesuatu yang terjadi, segera bicara padaku. Jika tidak terjadi apa-apa, kembalilah. Jangan ganggu aku mempelajari masker." "Baiklah." Zhou An hanya bisa menghela nafas. Semua orang di keluarga Tian sama saja, mereka semua hanya terobsesi dengan uang. Selama ada cara menghasilkan uang, maka akan terus dikejar tanpa henti, seperti keledai tanpa mengeluh. "Tuan, memang ada sesuatu yang salah." Zhou An hanya bisa menceritakan kisah Zhao Ping dan nona muda yang memasuki kamar tidur bersama, lalu membiarkan Tian Zhen memikirkan solusinya. "Apa yang kamu pikirkan? Bisa saja dia masuk untuk mengobati suatu penyakit." Tian Zhen berkata dengan marah. Tapi mereka hanya berduaan di kamar sendirian. Sebelum Zhou An menyelesaikan kata-katanya, Tian Zhen menendangnya. "Kamu adalah seorang pelayan, ayahku ingin menjodohkan adikku dengan Zhao Ping, bukankah pantas bagi mereka berdua untuk berduaan? Apakah kamu tidak ingin lagi mentaati ayahku dan ingin menghancurkan rencananya?" Zhou An terdiam. Apakah Zhao Ping benar-benar pantas? Dan hanya membiarkan keluarga Tian mengalami kerugian. Lagi pula dia tidak bisa memahaminya, meski sudah coba memikirkannya. Setelah gagal dengan Tian Zhen, dia buru-buru pergi ke rumah hakim daerah untuk mencari majikannya, Tian Fuhai. Setelah menyuruh Li He segera kembali ke Sitana, Peng Yue mengadakan perjamuan untuk menghormati Tian Yi di rumah gubernur. Tian Fuhai, sebagai paman Tian Yi dan seorang pengusaha kaya terkenal di daerah tersebut, tentu saja termasuk di antara mereka yang diundang. Zhou An datang lalu diusir oleh pelayan Tian Yi bahkan tanpa sempat bertemu siapapun. Alasannya sangat sederhana. Tian Fuhai sedang menemani bangsawan yang berkuasa di gubernur, juga keponakannya yang memiliki identitas pening di istana. Pada kesempatan penting seperti itu, dia menolak gangguan apapun. Zhou An menghentakkan kakinya dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa kembali ke rumah Tian Fuhai dan berjaga di luar pintu kamar nona muda. Lebih dari setengah jam telah berlalu dia hanya bisa mondar-mandir, tetapi nona muda dan Zhao Ping masih di dalam kamar dan belum juga ada tanda-tanda akan keluar. Zhou An sangat cemas. Dia ingin masuk, tapi dihentikan oleh Li Hu. Saudara Ping berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengganggunya selama proses konsultasi pengobatannya. Zhou An sangat marah hingga dia memaki dalam hatinya. Karena tidak bisa masuk, dia berdiri di luar dan berteriak-teriak dengan keras. Tapi begitu dia membuka mulutnya lagi, Li Hu menyayat lehernya dengan pisau. Zhou An langsung jatuh. Li Hu segera memegang kakinya agar jatuh mendarat dengan mulus. Sudut mulutnya melengkung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Selama aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggu aktivitas saudara Ping." Dua orang di kamar kerja tidak mengetahui semua ini. Zhao Ping mengikuti Tian Rou ke kamar tidur, dan Tian Rou berbaring di tempat tidur, berinisiatif mengulurkan tangan seputih gioknya dan meminta Zhao Ping merasakan denyut nadinya.
Tentu saja, dia juga menganut prinsip tidak boleh ada keintiman berlebihan di antara dokter dan pasien. Lalu dia mengarahkan benang sutra ke pergelangan tangan Tian Rou. Zhao Ping memeriksa denyut nadinya. Zhao Ping merasa konyol, dia tidak pandai dalam mendiagnosis denyut nadi dengan benang sutra. Sebenarnya itu hanya gertakan, hanya formalitas belaka. Tian Rou pasti sudah menebak kebenarannya dan menggunakan ini untuk mengujinya. Zhao Ping hanya bisa berpura-pura memutar benang sutra, sambil menutup matanya, seperti dalam keadaan meditasi. Zhao Ping lalu meletakkan benang sutranya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Tian Rou dan berkata, "Selamat kepada Nona Tian." Denyut nadi Nona Tian stabil dan tidak ada tanda-tanda penyakit. Merasa tidak enak badan seharusnya disebabkan oleh aktivitas berlebihan dan kurang tidur. Hanya butuh istirahat beberapa hari. Keterampilan medis Tuan Zhao sungguh luar biasa. Tian Rou melompat dari tempat tidur dan membungkuk pada Zhao Ping. Gadis kecil itu sebenarnya memang tidak sakit, dia hanya ingin menguji Tuan Zhao. Dia tidak menyangka Tuan Zhao benar-benar tahu cara mendiagnosis denyut nadi dengan benang sutra. Tian Rou akhirnya meminta maaf kepada Tuan Zhao. Selain itu, Tuan Zhao adalah penyelamatnya. Sebelumnya, Tian Rou belum sempat berterima kasih pada Zhao Ping. Kedatangan Tuan Zhao hari ini dapat dianggap memberi kesempatan pada gadis kecil itu. Lalu, Tian Rou memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan anggur dan makanan untuk disajikan pada Zhao Ping. Tidak perlu, saya di sini untuk membicarakan bisnis. Zhao Ping dengan tegas menolak, karena Tuan Tian dan Tuan Muda Tian tidak ada di rumah, saya akan kembali lagi suatu hari nanti dan sekarang mau pamit dulu. Jangan terburu-buru pergi. Tian Rou melangkah maju untuk menghentikannya. Tuan Zhao, urusan apa yang ingin Anda diskusikan? Meskipun gadis kecil itu hanyalah generasi perempuan, dia juga mahir dalam bidang perdagangan dan dapat berbicara bisnis mewakili keluarga Tian. Mengapa tidak berbicara dengan saya saja? Ini. Zhao Ping ragu-ragu. Mungkinkah Tian Rou yang seharusnya hanya membantu mengurus rumah, bisa membicarakan bisnis dengannya? Intinya dia termasuk seorang wanita penggoda, karena dia berani berduaan dengan seorang pria di kamar. Dengan dalih minta konsultasi kesehatan. Kalau Zhao Ping berlama-lama membicarakan hal lain lagi, tentu akan mudah membuat orang lain. Ini juga tidak baik untuk reputasi Tian Rou. Namun bisnis sabun paling baik dijalankan oleh perempuan, lagi pula target konsumennya adalah perempuan. Zhao Ping tidak mau melewatkan kesempatan ini. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Zhao Ping mengungkapkan keraguannya. Nona Tian, jika kita membicarakan bisnis secara tertutup seperti ini, apakah itu tidak akan mempengaruhi reputasi Anda? Aku saja seorang wanita tidak takut padamu, jadi kenapa kamu, seorang pria dewasa, takut padaku? Tian Rou berkata dengan riang, selama kita tidak melakukan hal buruk, kita tidak harus peduli apa yang orang lain katakan. Sebenarnya saya juga punya keyakinan lain dalam pikiran saya, jika Anda benar-benar melakukan sesuatu, memang itulah yang saya inginkan. Meskipun ayahku selalu mengatakan bahwa dia akan menjodohkan aku denganmu, tapi sejauh ini tidak ada pergerakan signifikan. Alasan utama kenapa aku mengundangmu ke kamar tidurku saat ini adalah untuk menunjukkan pada ayahku, agar dia bisa bergegas. Sejak Zhao Ping menyelamatkan nyawanya dan tidak pernah bertindak yang aneh-aneh, keseriusan Tian Rou menjadi lebih serius kepada Zhao Ping. Apalagi setelah Tian Fuhai pernah mabuk dan mengancam akan menjodohkannya dengan Zhao Ping. Tian Rou mengirim seseorang untuk diam-diam mencari tahu seluruh keadaan sebenarnya dari Zhao Ping. Mata-matanya menyampaikan semua hal yang baik mengenai Zhao Ping. Mulai dari membunuh harimau, menaklukkan wabah penyakit, membeli hasil panen biji-bijian yang bertunas, membuka pabrik tekstil dan anggur akasia,
dan juga merekrut pekerja dengan harga upah tinggi. Bahkan ketika ada gugatan diajukan ke pengadilan, ia secara terbuka menyatakan bahwa para pekerja harus tinggal di rumah khusus pekerja dan memberi mereka waktu istirahat yang cukup. Meskipun Tian Rou adalah seorang perempuan, ayahnya adalah seorang pengusaha. Dari beberapa generasi terdahulu, sebagian besar dari keluarga mereka memang berkecimpung dalam bisnis. Dia telah belajar bisnis sejak dia masih kecil, dan ditambah dengan pemikirannya sendiri, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Zhao Ping bertepatan dengan pemikiran dirinya. Ini menandakan adanya hubungan pikiran yang sama. Itu sebabnya dia sangat antusias saat melihat Zhao Ping hari ini datang ke rumahnya. Dia bahkan tanpa ragu bertindak berani, yang justru bisa menghancurkan reputasinya sendiri. Setelah mendengarkan semuanya, Zhao Ping tidak meragukannya lagi. Apalagi ia adalah laki-laki dari zaman modern yang menerima gagasan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Asalkan keduanya tidak melakukan tindakan yang tidak patut. Jika memang benar, mengapa harus takut dengan tudingan miring orang lain? Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Karena Nona Tian tidak keberatan, maka saya akan berbicara dengan Anda." Karena itu, Zhao Ping berencana mengeluarkan sabunnya. Tian Rou menahan tangannya. "Tuan Zhao, ini waktunya makan malam. Saya akan meminta pelayan menyiapkan makanan dan minuman. Mari kita bicarakan sambil makan." Zhao Ping tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, banyak kolaborasi kerjasama di kehidupan modern, sering kali dicapai melalui meja anggur perjamuan. Segera makanan dan anggur sudah disajikan. Hidangannya lezat dari aneka sayuran dan ikan laut, sangat mengundang nafsu makan. Anggurnya pun adalah anggur akasia. Dengan